Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya halal bihalal kan ya. Ini saya selalu kebagian jadi kalau dengan teman-teman Tanah Air, forum Tanah Air ini, setiap kali acara saya mesti diminta jadi moderator. Kelihatannya udah jadi spesialis moderatornya dari forum Tanah Air sejak berapa tahun yang lalu, Bang? Kata udah berapa tahun kita ya bersama ya? 2020. Jadi sudah 4 tahun terakhir ini bersama dengan forum Tanah Air. Cuman dia Bang Hatta, Aceh cuman online, tidak diundang ke New York ke pusatnya forum Tanah Air ya. 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 Oke, ini satu hal yang istimewa saya kira teman-teman dari forum Tanah Air yang tadi disebutkan oleh Daeng Tata, bahwa forum Tanah Air ini adalah forum diaspora Indonesia dan juga beberapa teman dan juga di Tanah Air, jadi namanya Forum Tanah Air dan pusatnya di New York ya. Dan kemarin ketika mereka ngajak kita kumpul ngobrol, mau siapa yang mau diundang, katanya begitu, tokoh-tokoh siapa yang diundang. Saya bilang justru kami yang di Indonesia itu ingin dengar teman-teman, bagaimana teman-teman di luar negeri itu memandang Indonesia, apa sih yang kalian pikirkan tentang Indonesia itu. Ya, kemudian teman-teman sepakat untuk itu. Jadi nanti forumnya di sini adalah kita mendengar apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman dari di luar negeri yang lama tinggal di luar negeri. Sebagian ada yang hadir di sini ya. Saya lihat tadi ada Bang Tata dan Mbak Ida dari New York, dari Mbak Karina ini. Mbak Karina ini saya tahunya dulu Singapura, sekarang katanya udah pindah ke Abu Dhabi ya. Terus ada siapa lagi yang ada di sini? Mas Heri yang tadinya di Turki ya, di Mas Heri hadir ya. Oke, hadir. Oh, di belakang sana Mas Heri. Terus nanti ada beberapa teman yang insya Allah akan bergabung melalui Zoom. Tapi ada beberapa yang memang kalau untuk Eropa masih pagi. Apalagi ini selisihnya sekarang kalau musim ini 5 jam ya sekarang saya kira dengan Eropa. Sementara untuk teman di Amerika beda kebalik ya, kira-kira sekarang menjelang tengah malam ya di sana ya Amerika, sekarang ke jam 10-an. Terus teman-teman di Australia saya kira lebih siang sekarang ya, lebih 3 jam lebih dulu gitu. Nah, saya ingin dengar, saya tahu, saya tanya panitia dulu siapa yang bisa kita minta untuk bicara dulu, apakah sudah ada yang bergabung di Zoom atau kita yang hadir di sini dulu yang memulainya. Siapa yang mulai duluan? Mas Heri mau mulai dulu yang di Turki? Silakan Mas Heri untuk maju ke depan dulu sambil kita menunggu teman-teman yang ada di Zoom. Ayo silakan. Nanti terus berikutnya saya minta Mbak Ida ya dari New York. Kita dengar dulu dari Mas Heri ya. Anda di mana di Turkinya? Saya di Istanbul. Oh di Istanbul, oke. Berapa tahun Anda di Turki? Saya 4 tahun. 4 tahun, oke. Lupa ya kalau Indonesia negara Pancasila ya? Enggak lah. Oh enggak. Oke. Soalnya katanya kalau negara Indonesia itu nggak dikenal oposisi, ya. Ini gotong royong, jadi semuanya harus masuk kabinet gitu. Saya cuma tanya begitu saja. Ya. Jujur kalau saya yang merasa pernah tinggal di sana, saya malu sebetulnya. Malu gitu dengan ada statement seperti itu. Oh jadi kalau di sini kan kita jelas misalnya ya, kalau di Indonesia sebentar. Ini ada Alfi, Alfi Anda mesti nunggu di situ karena ternyata ada komunikasi ya. Ini Alfi ini di Bonn Jerman ya dulu. Bonn ini dulu ibu kota Jerman yang lama, tapi kelihatannya bukan teknologi di Jermannya yang teknologi di sini yang nggak bagus, jadi nggak bisa berkomunikasi. Nah, saya tahu kalau di Indonesia kan orang misalnya gitu, partai yang nasionalis ngakunya juga ada religius gitu, yang partai religius juga ngakunya juga nasionalis gitu ya, dan agak sulit kita membedakan sebenarnya mana yang disebut, dan nggak ada yang mau disebut oposisi, atau bukan lebih tepatnya nggak ada yang mau jadi oposisi gitu ya, karena jadi oposisi itu jelas identik dengan puasa katanya gitu ya. Puasa bagus loh kalau puasa ya, kemarau. Oke. Jadi yang Anda bayangkan mestinya kalau sebagai anak Indonesia seperti apa anak muda Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri? Ini bisa. Pertama ya, kalau saya pribadi, saya
melihat bahwa anak-anak muda itu di luar negeri mayoritas mereka beasiswa. Nah, sehingga akhirnya semangat untuk ikut terlibat dalam opini kritik yang membangun itu agak lemah. Itu memang saya sayangkan. Apalagi S1 ya, udah lulus SMA di Indonesia, S1 ke luar negeri. Nah itu benar-benar nggak merasakan bagaimana perjuangan aktivis di kampus gitu kira-kira. Itu satu kelemahan. Tapi di sisi lain, dari segi keunggulan pemikiran saya pikir, metode dan narasi yang dibangun itu sebenarnya sangat berdasar dan sangat saintis gitu. Bahkan mereka dapat memandang negara-negara lain itu sebagai benchmark yang sangat menarik kalau Indonesia benar-benar mau maju gitu. Saya pikir satu hal yang menurut saya menjadi pandangan bersama di beberapa kawan-kawan saya di Turki saat itu adalah bahwa kok kayaknya kita nggak mau belajar gitu dari bangsa yang memang sudah pernah mengalami fase yang sama, tetapi hari ini mereka bisa bukan hanya sekedar survive tapi juga hanya maju karena kekuatan itu gitu. Tapi kita kayak terbelenggu dengan konsep dasar kita yang sebetulnya sebagian orang juga pemahamannya berbeda-beda dan tidak mau disepahamkan gitu. Kalau mengamati hasil pemilu kemarin dan kemudian ribut-ribut kabinet gemoy sekarang ini atau kabinet gemuk itu, apakah teman-teman masih punya harapan gitu tentang masa depan Indonesia, atau sementara kita kelihatannya lebih baik bertahan di luar negeri saja gitu ketimbang di Indonesia tidak punya harapan? Iya, saya sempat mikir begitu sebetulnya. Oke. Apalagi ketika ada statement aktivis bangsa kita yang mengatakan bahwa politik Indonesia sudah mati, demokrasi sudah mati, udah nggak ada harapan, gitu. Saya jadi pikir kalau nanti saya pulang ke Indonesia atau kami pulang ke Indonesia, seberapa kemampuan yang kami sudah asah di luar itu bisa dipakai. Kan kalau kita bicara soal tadi semua orang sudah bersatu di tempat yang sama hingga akhirnya kepentingan-kepentingan itu semakin diutamakan, meritokrasi sudah tidak ada harapan gitu ya. Ya saya pikir bertahan di luar negeri itu lebih menjanjikan gitu. Apalagi Turki ya. Kalau kayak karena saya tinggal di Turki, saya mengambil contoh Turki itu mereka sangat menghargai pelajar-pelajar dari luar untuk bisa ikut serta dalam pembangunan bangsa mereka. Walaupun kondisi ekonomi Turki sekarang sedang tidak baik-baik, menurut Anda masih merasa lebih baik tinggal di Turki gitu? Nah ini menarik nih. Saya baru pulang di Indonesia itu Januari kemarin. For good itu Januari kemarin. Di Indonesia saya baca politik Turki itu kayaknya sangat-sangat mengkhawatirkan, mencekam gitu ya. Saya yang tinggal sana justru nggak merasakan itu. Gitu. 70% menurut pemerintah Turki ya inflasinya, tapi menurut benar-benar Eropa itu sampai 100% lebih. Tetapi gelombang protes masyarakat itu tidak terasa sebetulnya. Karena pemerintah itu sigap. Seperti misalnya dalam kurun waktu 1 tahun saja gaji minimum itu naik bisa sampai 5 kali. Gitu. Kemudian korporasi nggak mau terlibat aktif dalam mendukung ekonomi nasional itu mendapatkan sanksi, gitu-gitulah. Ini menarik, nanti kebetulan ada profesornya Anda ya, iya, Bu Nur Hayati. Nanti yang Bu Nur Hayati ini, maaf ya Bu ya, saya spill sedikit, ya, itu ya. Sahabatnya Mustafa Şentop. Siapa itu Mustafa Şentop? Ketua parlemennya Turki. Oke, kita tepuk tangan untuk Bu Nur Hayati ya. Nanti bisa cerita. Oke, terima kasih Mas Heri ya. Tapi mumpung tadi ada yang cerita tentang Turki, saya minta sekarang Ibu Profesor Nur Hayati untuk nambahin sedikit tentang Turki dan membandingkan dengan pemerintahan dengan pemerintahan di Indonesia. Kalau tadi saya nggak tahu apakah ada, atau ngomongnya sebagai scholar juga nggak apa, bukan sebagai politisi Bu ya. Kita bisa baca apa yang dipikirin oleh Ibu Nur Hayati. Monggo silakan Bu Nur Hayati. Ngomongin soal Turki aja deh, gitu ya. Atau kalau jadi Bu Nur Hayati berapa tahun di Ankara ya, di University of Ankara ya? Betul, di Ankara Haji Bayram University. Oh, oke. Silakan. Ngajar apa Bu di sana? Ngajar International Relation. Oh. Jadi saya ngajar kebetulan pegang Foreign Policy Analysis, kemudian International Relation.
kemudian public diplomacy, Ya, kemudian migration and international relation, ya. kemudian yang menarik adalah religion and international Oke. relation. Jadi Ibu di lebih sana- tertarik hari ini bicara tentang Turki atau bicara tentang Indonesia? Kalau Indonesia juga semua sudah ini ya, kita sudah jangan sampai kita yang jelas jangan sampai kita frustasi. Sebelum Oke. itu Mas Hersu saya penyapa semua dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang alhamdulillah hari ini saya bisa nyampe di sini. Maaf tadi terlambat karena tadi jam 2 pagi saya baru nyampe di rumah. Ya, tetapi ini sangat beruntung saya berada di sini ya, karena banyak teman-teman semua. Nah, sekarang Mas Hersu boleh tanya tentang Turki saja ya, karena Turki itu sangat menarik. Tidak, Turki itu Oke, sangat ya, menarik menarik untuk dibahas karena apa? Turki itu dimusuhin sama Western, dibenci, ya, ditindas, intervensi Barat luar biasa. Tetapi Subhanallah masih bertahan, gitu ya. Dan kalau Barat bilang Erdogan itu otoritarian, ya, padahal demokrasinya terjaga. Ya, bukan demokrasi Pancasila padahal ya, tapi bukan negara Islam. Kalau di konstitusinya tidak menyatakan bahwa mereka negara Islam. Tapi dalam implementasinya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah Islam gitu. Itu yang menarik. Kemudian tadi kan Mas Heri ya sudah bicara tentang bagaimana saya 2 tahun di sana, mereka sebetulnya minta saya tetap di sana. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta Indonesia, saya bilang saya bisa sakit di sana. Otak saya, hati saya, ya pikiran saya maksud saya bisa sakit. Kenapa? Karena melihat kejadian yang seharusnya kita bisa. Tapi kenapa kita tidak bisa? Gitu ya. Misalnya apa? Kita sama-sama bayangkan kalau Turki, kita 98 ingat kan ya, di 98 itu apa yang terjadi. Kalau ini di Turki terjadi hal yang sama. Inflasi yang luar biasa, devaluasi yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Saya di sana sampai, saya gini, ya Allah, Allah jadikan saya saksi ya di sini. Karena terjadi devaluasi saat saya ngajar di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada panic buying. Tidak ada rush. Saya sampai, karena saya waktu itu diundang di Ankara. Kalau di Istanbul saya nggak mau, karena di Ankara itu kan pusat pemerintahan ya. Jadi semua politisi ada di sana, semua kita pemerintahan. sebentar, selamat datang Pak Gatot, silakan. Ya, monggo. Oke, lanjutkan. Terima kasih. Kemudian, jadi tidak terjadi rush, tidak terjadi panic buying. Kemudian saya tanya, selamat datang Pak Gatot, maaf saya bicara di sini. Kemudian saya tanya, sama karena saya tadi dibilang kan saya punya banyak teman-teman, dan teman saya tidak hanya partai pemerintah, tapi juga partai oposisi. Saya tanya sama mereka, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Itu tidak ada harga naik, ya, harga nggak naik Mas. Kalau di sini kan naik. Oh, jadi nggak ada panik buying, nggak ada rush gitu Tidak ada rush, tidak ada panic buying. Apa kuncinya itu? Nah, kemudian saya tanya, saya bilang kok bisa sih gitu kan? Saya tanya sama dosen-dosen teman saya, profesor-profesor. Saya tanya apa yang terjadi gitu. Terus mereka bilang, kenapa? Kuncinya satu. Ya, pengusaha di sana itu semua orang Turki asli. Ya, jadi mereka tidak mau membebankan seperti Mas Heri tadi katakan. Tidak mau membuat rakyatnya susah. Jadi mereka tidak tega. Ya, kemudian pemerintahnya juga database-nya itu bagus sekali. Jadi pemerintah kemudian mengumumkan kalau ada yang punya stok lama kemudian menjual dengan harga baru akan dihukum. Ada sanksi, akan dikenakan sanksi. Ya, jadi tidak ada. Kemudian yang pertama dilakukan oleh pemerintah bukan menaikkan harga, tetapi menaikkan gaji pegawai negeri. Gaji semua dinaikkan 2 kali lipat pada saat itu. Dan semua transportasi umum disubsidi. Semua restoran disubsidi, dibantu. Ya.
Kemudian saya tanya sama oposisi, kalian ini buat rakyat kita. Jadi mereka tidak kritik masalah ini. Ya. Dan Erdogan itu kenapa terpilih kembali? Ya, jadi ketika gempa bumi terjadi di Turki luar biasa, itu semua artinya yang menguasai, kan pembangunan itu dilakukan oleh pengusaha kontraktor ya. Itu kontraktornya ditangkepin sama dia, sudah dihukum suruh bangun kembali, kemudian ditangkap di penjara. Di penjara itu penuh orang kaya. Karena Erdogan bilang apa? Kamu kan udah tahu itu daerah gempa. Kenapa dibangun tidak sesuai? Jadi mereka disuruh didenda dan dipenjara. Jadi itu luar biasa. Oposisi dibebaskan punya televisi. Tiap hari kebijakannya Erdogan itu. Jadi bagaimana demokrasi mati di sana? Bohong. Ya. Kemudian oposisi bebas. Saya tanya sama oposisi. Waktu mau hadir saya di G20, waktu di Itali, 2 minggu sebelum acara G20, Erdogan mengusir 10 duta besar asing. Duta besar Amerika, duta besar Prancis, duta besar Inggris, duta besar Jerman, duta besar negara-negara besar. Saya gila ini bubar ini negara. Saya pikir waktu itu sebagai politisi ya, saya berpikir bubar ini negara. Tetapi ternyata kemudian Erdogan bicara di TV, beliau bicara begini, saya akan hadir di G20 dan saya akan bertemu dengan Biden, saya akan bertemu dengan Macron, karena saya yakin mereka tidak tahu kelakuan duta besarnya di Turki. Bayangkan, dan ditemui benar. Ya. Kemudian saya tanya sama oposisi, saya bilang kok kalian nggak kritisi? Mereka bilang, tahu nggak kenapa kita nggak pernah kritisi foreign policy-nya Erdogan? Kenapa? Karena Erdogan membuat kita bangga menjadi bangsa Turki. Bayangkan, jadi semua orang Turki diasporanya pulang kembali ke Turki. Ini yang harus kita lakukan. Ibu tadi cerita Turki atau Indonesia itu? Nah, terima kasih sama diaspora karena saya kalau kemana-mana ya, alhamdulillah bisa sempat karena saya selalu menyempatkan ketemu orang-orang Indonesia. Jadi pertanyaan ya. karena profesor politik ya, Anda mesti menjelaskan itu ada persoalan masalah basis legitimasi atau hanya semata-mata itu karena nasionalisme Turki yang begitu kuat? Jadi dibangkitkan rasa nasionalisme oleh pemimpin. Ya, jadi di sana saya tanya, coba saya yakin banyak yang sudah ke Kapadokia ya. Coba tanya di Kapadokia. Nggak ada, itu bukan punya orang Turki, hotel-hotel di Kapadokia. Bukan punya orang Turki. Bukan punya orang Turki. Bukan. Tapi tidak boleh ada yang mengelola sendiri. Jadi kalau mau investasi di Turki, itu hanya boleh maksimal 6 orang, bawa 6 orang. Selebihnya harus orang Turki. Nah, pemimpin yang membuat nasionalisme itu bangkit. Ya. Kemudian kemarin waktu saya jadi foreign observer di Turki, saya kebetulan ada dari Inggris, dari mana-mana. Pokoknya Erdogan ini gempurannya dari Barat itu luar biasa ya. Luar biasa itu buat saya. Bagaimana beliau bisa mengatasi ini? Karena tekanannya luar biasa. Tapi kemudian saya baru lihat ya, sekali dalam hidup saya pernah mengalami di Amerika ya, election ya, pemilu di sana, pemilu di Jepang, pemilu di mana-mana saya merasakan. Tapi tidak ada yang saya rasakan seperti di Turki. Saya jadi foreign observer. Kemudian di Istanbul ya, kemudian Erdogan itu mau nyoblos di daerahnya dia. Itu manusia ribuan di situ. Bawa anak, bawa segala macam. Saya bilang ngapain orang-orang ini? Nunggu Erdogan nyoblos. Mirip Pak Jokowi ya di mall-mall hari-hari ini saya kira ya. Mirip berarti Erdogan sama Pak Jokowi. Oke, silakan. Kemudian, untuk yang disambut di mall ya, saya kira sama. Oke. Tapi ini pemilu kan ya, pemandangan ini. Kemudian saya lihat berjubel manusia. Kemudian saya lihat pas pampresnya itu kan ada yang bawa anak, ada yang segala macam. Pas pampresnya itu ngapain? Ternyata pas pampresnya itu bawa mainan.
ada bawa boneka, ada bawa mobil-mobilan, dikasih kepada, dilempar atau dikasih satu-satu, Oke. terus Oh, disapa ya, Ya. luar biasa kan. Ya. Jadi Oke. pas pampres itu disayang. Kemudian kan observer kan media asing kan banyak sekali ya, dibebaskan itu, bayangkan sudah di Membagikan pas pampresnya, pas pampresnya. bukan Erdogannya. Pas pampres bagi terus Erdogannya salaman Oh, satu-satu. oke. Kan Nggak ada yang dilempar. Bansos pernah nggak ibu ketemu di depan istana gitu di sana Nggak ada. bagi bansos pernah? nggak ada. Nggak Jadi ada, oke. Erdogan tidak menyentuh ke sana ya. Kemudian yang lucu lagi kan media asing CNN, CNBC semua ya. Itu ibu-ibu itu kan pada semua itu teriak-teriak Recep Tayyip Erdogan. Aduh sampai kemudian ditanyain sama media CNBC ini, CNN. Dia tanya, kamu kesini kan dibayar sama Erdogan, gitu. Jadi namanya provokator ya. Kamu datang ke sini kan dibayar sama Erdogan. Terus ibu ini bilang apa? Marah sekali dibilang gitu. Kamu tahu nggak? Siapa bilang kita dibayar dari Erdogan? Erdogan ini is a gift from Allah to us. Bayangkan, itu membuat saya nangis. Teman saya dari Inggris bilang gini, kamu itu observer. It's a gift from saya nangis keluar air mata. Dia bilang kamu nggak boleh take a side. Saya bilang kamu itu otak kamu karena kamu sudah take a side, kamu udah nggak suka. Jadi kamu pikir saya ini perempuan. Kalau saya nangis itu naluri. Saya bilang karena saya nggak pernah dengar kata-kata presiden is a gift from Allah to us. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat yang seperti itu. Ya karena kita tahu yang di sini semua ini semangat untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai, Mas Herso. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Dengan performan Erdogan seperti itu, approval ratingnya tinggi mana sama Pak Jokowi? Serius ini pertanyaannya kok pada ketawa. 90%. Dan hebatnya bagaimana Erdogan mau dibilang seorang yang diktator dan tidak hidup demokrasinya. Ini beliau baru terpilih jadi presiden. Tapi pemenang pilkadanya adalah lawan politiknya. Erdogan kalah habis di pilkada. Oke, itu di Istanbul ya? Di mana-mana. Oke, berarti di Di DKI Izmir, Jakarta ada peluang di kalah juga gitu. Di Ankara. Ya itu kan bergantung bergantung kepada yang ada di ruangan sini. Ya kan bagaimana kita bisa menghadapi pilkada ini. Jadi maksud saya pilpres sudah selesai. Sekarang mari kita hadapi bersama, kita persiapkan 5 tahun ke depan. Baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Tapi nanti kalau ada kesempatan Ibu pulang kembali ke Istanbul atau pulang ke Ankara, tolong disampaikan kepada Pak Erdogan supaya nggak kalah di pemilu daerahnya, belajar ke Indonesia. Ya, oke. Terima Saya kasih. mau sampaikan satu aja ya, satu sebelum berakhir ya. Ya, Bu. Jadi saya kemarin kan menghadiri kawinan anaknya Mustafa Sentop. 10 tahun beliau jadi ketua DPR dan sekarang menjadi penasihat Erdogan. Saya hadir. AKP ini ya? Iya. Oke. Saya ke rumahnya. Saya bilang, boleh nggak karena saya datang ke sini khusus untuk menghadiri kawinan, boleh nggak saya berkunjung ke rumah untuk ngasih selamat anaknya gitu ya? Boleh. Ternyata rumahnya sangat sederhana. Parkir saja tidak ada halaman parkir di rumahnya. Jadi bagaimana mereka bisa dibilang korupsi? Tapi memang propaganda Barat untuk menghabisi Turki itu luar biasa. Dikatakan bahwa koruptor segala macam ya. Tetapi itu tidak benar. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Ibu Nur Hayati.